طيب. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlas fil qawli wal 'amal wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Fa nas'alullaha tabaraka wa ta'ala bi asma'ihil husna wa sifatihil ula an yarzuqna 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Hayakumullahu bissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib. La ilaha illallah. Kita lanjutkan kembali nuwasil darsana min qiraatil kitab As-Sunnah li Abdullah ibn Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahumallahu taala. Ya, melanjutkan dari pertemuan yang lalu, pembahasan dari kitab As-Sunnah milik Al-Imam Abdurrahman, yang mana beliau adalah seorang anak daripada ulama besar, ya, yaitu Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala. Ya. Dan ini adalah di antara kitab beliau, ya, kitab As-Sunnah Ar-Rad 'alal Jahmiyah. Ya, kitab yang berisikan himpunan akidah, ya, beserta bantahan kepada kelompok Jahmiyah. Ya. Kitab yang berisikan dengan asar para salaf, ya, dengan riwayat dan sanad yang di dalamnya hanya ada haddatsana wa akhbarana. Kitab yang nafi, luar biasa, Masya Allah, bermanfaat bagi kaum muslimin, yang hendaknya senantiasa terus dibacakan, dikaji, ya, kemudian diamalkan. Ya. Kitab yang di dalamnya menghimpun, ya, ilmu para ulama yang besar, para ulama salaf, yang mereka itu adalah orang-orang yang a'lam, lebih mengetahui, lagi afqah, faqih terhadap agama Islam. Ya. Taib. Kita lanjutkan kembali. Dan kita telah masuk, ya, di dalam PDF ini halaman berapa ini? Halaman 43. Ya, halaman 43. Tahqiq Adil Al-Hamdan. Ya, kitab As-Sunnah Ar-Rad 'alal Jahmiyah, Tahqiq Adil Al-Hamdan. Ya. Dan kita telah sampai, ya, kepada mauqif atau sikap para ulama salaf kepada kelompok Jahmiyah. Ya, kepada kelompok Jahmiyah. Dan ini adalah mauqifnya daripada, ya, Masya Allah,
Abdurrahman ibn Mahdi rahimahullahu taala. Masya Allah. Ya, ini adalah ulama besar, ya, seorang alim Rabbani, ya, salah seorang daripada guru Imam Ahmad bin Hambal. Ya, beliau adalah Abdurrahman ibn Mahdi. Baik, kita baca sedikit daripada, ya, terjemah beliau. Di sini disebutkan di dalam catatan kaki pada, ya, kitab yang lain, adapun di sini tidak disebutkan. Dia adalah Abdurrahman ibn Mahdi ibn Hasan, ya, ini nama beliau, ya, Abdurrahman bin Mahdi bin Hasan. Gelar beliau seorang al-hafidh al-kabir wal imamul ilm asy-syahir, ya. Beliau adalah seorang ulama besar, seorang hafidh, ya, imamnya keilmuan, lagi syahir, ma'ruf, dikenal oleh kaum muslimin, ya. Jadi ini adalah ulama kalian, ulamanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama kita, ya. Wajib untuk kita mengenal mereka, ya, mengenal para ulama salaf, ya. Jangan disibukkan dengan mengenal, ya, Syekh Fulan, Syekh Alan, ya, Ustadz Fulan, Ustadz Alan, ya. Ini ulama kita, Abdurrahman ibn Mahdi rahimahullahu taala, ya. Kita belajar kepada beliau dari kitab, ya, milik Imam Abdullah ibn Ahmad ibn Hambal, ya, dan bagaimana sikap beliau kepada Jahmiyah dalam permasalahan akidah, ya. Kita belajar kepada para ulama, ya. Kunyah beliau Abu Sa'id, ya, Al-Basri, ya, beliau ada salah seorang ulama Kufah, salah seorang ulama di wilayah Irak, ya, dari Basrah dengan gelar Basri. Mata fi Jumadil Akhirah, ya, beliau wafat, meninggal dunia pada bulan Jumadil Akhirah, ya, Jumadil Akhir. Sanata samanin wa tis'ina wa mi'ah, ya, pada tahun 1000 berapa? Ya, 198 Hijrah. Ba'da wafatihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ini adalah Abdurrahman, ya, Ibn Mahdi rahimahullahu taala. Beliau memiliki banyak, ya, guru, dan di antara lainnya juga beliau memiliki murid-murid yang hebat, ya, Sufyan Tsauri, Imam Ahmad ibn Hambal, dan lain sebagainya, ya. Ini adalah murid-murid daripada Imam Mahdi, ya, Imam Abdurrahman ibn Mahdi. Baik. Poin yang ke-45, pada pertemuan pagi ini insyaallah taala, qala Imam Abu Dawud As-Sistani Al-Hambali qala Imam Abdullah ibn Ahmad ibn Hambal rahimahullahu taala, dia mengatakan, haddatsani, telah, ya, meriwayatkan kepadaku, abi, ayahku Imam Ahmad rahimahullahu taala, ya. Jadi Imam Ahmad telah meriwayatkan kepada anak beliau, yaitu penulis dari kitab ini, yaitu Imam Abdullah, sami'tu Abdurrahman ibn Mahdi, ya, Imam Ahmad mendengar dari guru beliau Abdurrahman ibn Mahdi, yaqul, beliau mengatakan, man za'ama anna Allah ta'ala lam yukallim Musa salawatullah alaih yustatabu fa in taba wa illa duriba unuquhu, ya. Kata Abdurrahman ibn Mahdi berdasarkan penuturan Al-Imam Ahmad ibn Hambal yang dinukilkan kembali oleh Imam Abdullah, bahwasanya beliau Abdurrahman ibn Mahdi mengatakan, man, siapa saja, ya, za'ama, yang mendakwahkan, annallaha ta'ala, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala, lam yukallim Musa salawatullah alaih, tidak berbicara kepada Nabi Musa alaihi salam, maka apa? Yustatabu, ya, orang tersebut dimintakan pertaubatan, ya, oleh waliul amr kaum muslimin di negeri Islam, ya, di negeri Islam. Maka pemerintah pada saat itu, ya, jajarannya dari para, ya, qadi syar'i di mahkamah syariah, ya,
itu berhak untuk mereka menunaikan ya pertaubatan kepada orang yang memiliki keyakinan dan pemikiran seperti ini. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak berbicara. Ya, ini adalah sebuah sanksi yang berat dan ini adalah kekufuran, kebid'ahan, ya. Ini bukan perkara yang remeh. Ya, seperti ini sikap para imam salaf, ya. Di antaranya adalah Abdurrahman bin Mahdi. Beliau mengatakan, ya, siapa saja yang dia itu mendakwahkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki ya sifat ya berbicara secara hakikat, ya, secara hakikat, perhatikan di sini bukan majasi, kepada Nabi Musa alaihi salam sebagaimana dalam surat An-Nisa, ya, wa kallamallahu Musa takliman, ya, dan Allah Subhanahu wa taala benar-benar berbicara kepada Musa alaihi salam. Maka siapa saja yang memiliki pemikiran seperti ini, barakallahu fikum, dimintakan bertaubat bagi dirinya, ya, karena ini adalah perbuatan kekufuran, ya, kebid'ahan, bid'ah mukafirah, seperti itu. Jadi wajib bagi seorang itu dia bertobat. Kemudian fa'in taba, apabila orang tersebut mau untuk bertaubat. Tapi jika tidak, wa illa, ya, wa illa duriba unuquhu, maka dibunuh, ya, dieksekusi mati, disembelih, ya. Nah, ini adalah hukum syariat di dunia, ya, seperti itu. Bagi orang-orang murtad, ya. Nah, di antara kasus kekafiran di sini adalah mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam, ya. Nah, ini diriwayatkan juga di dalam kitab-kitab yang lain, kitab-kitab kutubus sunnah, ya, di dalam kitab Al-Ibanah Al-Kubra milik Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari Al-Hambali rahimahullahu taala, kemudian Al-Lalikai di dalam kitabnya I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, dari jalur musannif penulis. Kemudian dikeluarkan juga oleh ya Al-Imam Abu Daud As-Sistani Al-Hambali di dalam kitabnya Masail, ya, Al-Kausaj, ya, dan sebagainya. Syahidnya di sini barakallahu fikum, ya, bahwa ada orang-orang atau kelompok yang mereka itu menafikan, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berbicara secara hakikat, ya, sehingga mereka menakwil, ya, dari sebab mereka ini ya ingin memberikan tanzih, pensucian kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah itu tidak serupa dengan makhluknya, ya, agar Allah tidak ya dihinakan seperti itu, maka mereka menakwil dengan takwilan kufur, ya, dengan takwilan yang batil. Mereka mengatakan bahwasanya Allah itu berbicara, akan tetapi bicaranya Allah itu adalah majasi, bukan hakiki, ya, bukan hakikat. Sedangkan ya di dalam Al-Qur'anul Karim itu banyak sekali ayat-ayat yang menerangkan terkait sifat bicaranya Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat apa? Surat Al-Baqarah, ya. Dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Ya tilkar rusulu faddalna ba'dahum ba'd ala ba'd, ya. Itulah para rasul yang telah kami berikan keutamaan kepada mereka atas sebagian yang lainnya, ya. Minhum man kallamallah, di antara mereka ada yang Allah Subhanahu wa taala ajak mereka itu berbicara. Siapa? Di antaranya Nabi Musa alaihi salam, ya. Di antaranya Nabi Musa alaihi salam, ya. Ini dalam surat Al-Baqarah, ya, secara jelas ayat tersebut mengatakan bahwasanya ini adalah sifat isbat, ya, kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ya, kemudian juga tadi surat An-Nisa barakallahu fikum, ya, wa kallamallahu Musa takliman. Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Nabi Musa alaihi salam dengan sebenar-benarnya pembicaraan, ya. Demikian juga di dalam surat Al-A'raf, ya, walamma jaa Musa limiqatina, ya, wa kallamahu rabbuh. Ya, tatkala Nabi Musa itu menghadap kami, ya, bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka ya berbicaralah Rabb-nya itu kepada Nabi Musa alaihi salam,
Ya. Demikian juga di dalam surat apa? Ya, surat Asy-Syura. Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wa man kana li basyarin ayyukallimahu apa namanya? Wa makana li basyarin ayyukallimallahu illa wahyan aw min wara'i hijab, ya, aw yursila rasulan fayuhiyya bi isnihi man yasha innahu alimun hakim. Ya, tidak mungkin, tidak pantas bagi seorang hamba itu, ya, untuk dia berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali melainkan berdasarkan wahyu, ya, berdasarkan wahyu, illa wahyan au min warai hijab, ya, atau berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala di balik hijab, ya, di balik hijab, atau ya dengan cara diutusnya para rasul, ya, diutusnya para rasul alaihi wassalam. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Nabi Musa, ya, seperti itu. Ya. Dan ini adalah isbat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan hakikat, ya, dengan huruf dan juga dengan suara. Nah, ini yang dinafikan oleh kelompok-kelompok kafir, ya. Semisal siapa? Ya, al-Asy'ariyah. Mereka itu asyarrun, ya, syarrun minal Jahmiyah. Ya, kelompok Asy'ariyah itu adalah lebih buruk daripada ya Jahmiyah. Ya, al-Asy'ariyah, ya, indan ahqarun minal ba'ar. Ya, al-Asy'ariyah itu di sisi kami Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, lebih busuk, lebih hina, lebih menjijikkan daripada kotoran, ya, daripada tai, seperti itu. Ya. Nah, ini al-Asy'ariyah, ya. Makanya dikatakan oleh para ulama al-Asy'ariyah itu apa? Bancinya Jahmiyah, ya. Mereka ya mengisbat bahwasanya Allah itu dilihat di hari kiamat tapi tanpa ya, tidak dengan jihad dengan sebagainya. Allah berbicara tapi tidak dengan suara, tidak dengan huruf, ya. Masalah afiyah. Ya, jadi ini adalah beberapa daripada dalil Al-Qur'an yang menerangkan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala, dan masih banyak lainnya di dalam Al-Qur'an, ya, yang mengisbat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara secara hakikat, ya, baik itu dengan iradah, kehendaknya Allah, ya, kemudian dengan saut, dengan suara, dengan huruf, ya, bukan majasi, ya, bukan majasi, bukan kiasan, bukan. Ya, sebagaimana dakwahan, ya, mereka kelompok al-Asy'ariyah, ya, la'anahumullah ajma'in. Ya. Dan ini juga bukan bentuk menjizimkan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk, ya, bukan. Ya. Sebagaimana yang disangkakan oleh mereka kelompok al-Asy'ariyah, ya, yang mereka itu menafikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tadi apa? Berbicara secara hakikat, ya. Demikian pula saat mereka itu menafikan sifat melihatnya Allah dilihatnya Allah Subhanahu wa taala, ya, di akhirat nanti, ya. Ya, mereka mengatakan apa? Allah Subhanahu wa taala dilihat, ya, akan tetapi apa? Tanpa takayyuf, ya, tanpa adanya objek, seperti itu. Jadi, bagaimana seorang itu dia bisa melihat tapi tanpa objek? Ya, subhanallah, ya. Atau muqabalah secara berhadap-hadapan, ya, ataupun jihad tadi arah, ya. Jadi itu semua tidak ada. Ya, jadi yang dilihat apa? Kan seperti itu. Ya. Tidak pula tanpa adanya tahayus, makan, tempat bagi Allah itu tidak ada, ya, tanpa apa namanya? Takayuf, ya, objeknya sendiri tidak ada, ya, tanpa jihad, tanpa arah, ya, tanpa tahayus, makannya Allah Subhanahu wa taala, tempat bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak pula secara muqabalah berhadap-hadapan, ya. Nah, ini adalah takwilannya Asy'ariyah, pemikiran mereka seperti itu, ya. Sedangkan para ulama, ya, dari kalangan orang-orang mutaakhirin, ya, yang mereka itu membantah, ya, pemikiran-pemikiran Asy'ariyah yang mereka memang itu hidup di masa belakangan, ya, kelompok Al-Asy'ariyah ini, sebagaimana yang dikatakan, ya, Abu Ismail Al-Harawi, ya, di dalam kitabnya Zammul Kalam wa Ahli, ya. Apa kata beliau? Summa qalu, kemudian mereka Al-Asy'ariyah mereka mengatakan apa? Laisa lahu sautun wala hurufun. Ya, tidak ada bagi Allah Subhanahu wa taala itu ketika berbicara
dengan suara dan juga huruf, tidak ada. Ya, seperti itu. Taib. Kemudian juga sebagaimana perkataan daripada ya Abul Qasim Al-Asbahani, ya wafat 545 Hijriah. Beliau mengatakan dalam kitabnya, ya apa yang dinukilkan di dalam Al-Hujjah fi Bayan Al-Mahajjah, ya, dalilu ahli sunnah. Ini adalah dalil daripada ahlu sunnah wal jamaah, bahwasanya mereka menukilkan dari firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, hatta yasma'a kalam Allah, sampai orang-orang musyrik itu, ya, mereka mendengar firman Allah Subhanahu wa taala. Apa kata ya Abdul Qasim Al-Asbahani? Wal masmu, dan orang yang mendengar, innama huwal huruf was saut. Mereka mendengar itu tentu dengan huruf dan suara yang namanya dilafadzkan, diucapkan, itu terkandung padanya apa? Huruf dan juga suara. Tidak mungkin orang itu berbicara tanpa adanya huruf dan suara. Ya, nah, ini dari sikap mereka untuk ya mentanzih, mensucikan Allah dari jisim, ya, penyerupaan kepada makhluk. Padahal Allah Subhanahu wa taala ya berbicara itu dengan secara hakikat. Ya. Li'annal makna, karena sesungguhnya makna itu ya la yusma bal yufham, ya, tidak diperdengarkan, bahkan apa, dipahami. Yang namanya suara itu ya tidak hanya sekedar didengar tapi juga dipahami, ya. Maka yuqalu fil lughah, dikatakan di dalam ilmu bahasa Arab, ya, sami'tul kalama wa fahimtul makna, ya, aku mendengar ucapan dan aku memahami maknanya. Ini orang yang berakal seperti itu, ya. Orang itu berbicara, dia dengar suaranya dan dia fahami maknanya, ya, seperti itu. Falamma qol, maka tatkala dikatakan, ya, telah dikatakan hatta yasma'a di dalam surat tadi, surat Al-Baqarah, ya, wa in istajaraka minal musyrikin istajaraka hatta ya, apa namanya, fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah, ya. Apabila orang-orang musyrikin itu meminta suaka kepada engkau wahai Muhammad, maka lindungilah mereka sampai mereka itu apa? Ya, mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka yang dimaksudkan ya hatta yasma'a di sini adalah ya dalla ala annahu hurufun was saut. Ya, ini menunjukkan bahwasanya di dalamnya itu terkandung huruf dan juga suara. Ya. Maka ya tidak heran betapa bejatnya kelompok Al-Asy'ariyah ini, ya, dengan alih-alih mereka ini ingin mensucikan Allah dan menghindarkan dari apa? Bentuk menjisimkan Allah kepada makhluk, tapi mereka terjatuh kepada kekufuran dan penghinaan justru, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan mereka mengatakan bahwasanya Al-Qur'an yang dibaca oleh kaum muslimin, ya, dan yang dimuliakan ini, ya, itu hanya merupakan sebagai hikayat, ya, atau bentuk kalam nafsi, kata mereka. Kata mereka Al-Asy'ariyah, ya, Al-Qur'an yang dibaca oleh kaum muslimin, yang dihafalkan, yang dibaca, yang dimuliakan, ya, ini merupakan hikayat atau bentuk daripada kalam nafsi. Ya, yaitu dengan bahasanya Muhammad saja, ya, dengan bahasa Arab seperti itu. Jadi ini Al-Qur'an hanya rekaan, kata mereka, ya. Al-Qur'an adalah buatan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bahasa Arab seperti itu. Ya, makanya mereka memunculkan sebuah konotasi, ya, di dalam makna tersebut yang sangat buruk ketika mereka menjelaskan terkait Al-Qur'anul Karim, ya, agar jangan seseorang itu, kata mereka, ya, hanya membaca berdasarkan tekstual ayat saja, kata mereka. Jangan. Kenapa? Karena di dalam, ya, ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an itu memiliki makna tersendiri. Ya, maka pelajarilah, ambillah maknanya seperti itu. Ya, ahlu ra'yu seperti itu, zanadiqah. Ya, jangan kamu baca itu secara tekstualnya saja. Karena di dalam maknanya itu terselip makna yang sangat mendalam. Ya, kata mereka seperti itu. Ya. Dan ternyata ini berkesesuaian atau selaras dengan apa? Orang-orang yang mereka itu mengidap penyakit apa? Tafsir apa namanya? Hermeneutika. Ya, seperti itu, dari kalangan orang-orang Islam liberal, ya.
yang mereka mengedepankan akal untuk mentafsirkan Al-Qur'an, ya. Sehingga larangan-larangan, ya, minal muharramat, bahkan kekufuran yang di dalam Al-Qur'an yang telah dijelaskan secara jelas, itu semuanya dikembalikan kepada akal kita, ya. Karena maknanya itu tidak ada yang tahu. Adapun yang kita baca ini, ya, perintah larangan zina, perintah larangan untuk perkara-perkara muharramat, bahkan kekufuran, kesyirikan, ini semuanya tekstual, tidak bisa dijadikan sumber hukum yang baku, ya. Setiap orang bisa berpendapat dengan pendapatnya masing-masing untuk menafsirkan Al-Qur'an, ya. Di satu sisi mereka tetap menisbatkan bahwasanya mereka itu apa? Menjadikan Al-Qur'an itu sebagai pedoman, tapi dengan tafsiran mereka masing-masing, ya, sehingga tidak ada kekufuran, ya, apa namanya, ya, fahisyah, perbuatan fahsyah, tidak ada, ya, semua baik kata mereka, ya. Ini hanya sekadar tekstual, makna aslinya nanti di hadapan Allah nanti. Jadi kita di dunia ini kita tafsirkan berdasarkan akal masing-masing, nah, seperti itu, ya. Jadi adalah tafsirannya orang-orang apa? Islam liberal, ya, sama seperti Al-Asy'ariyah tadi, karena ini adalah kalam kalam nafsi, ya, buatannya Muhammad atau buatannya Jibril dengan bahasa mereka, sehingga yang sampai kepada kita ini bahasa Arab ini, Al-Qur'an yang di dalamnya dengan bahasa Arab ini tidak lain tidak bukan hanya karangan belaka, ya. Nasallallahu alaihi. Ya, inilah akidah Al-Asy'ariyah, Jahmiyah, ya, di masa sekarang, ya. La ilaha illallah Rasulullah, ya. Jadi seperti ini pendapat daripada Abdurrahman ibn Mahdi rahimahullahu taala terkait orang yang mereka itu apa namanya? Mengatakan bahwasanya Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala tidak berbicara kepada Nabi Musa alaihi salam secara hakikat, ya. Perhatikan di sini syahidnya secara hakikat, bukan hanya sekedar Allah itu berbicara, ya, tapi secara hakikat, ya. Maka dimintakan taubat jika dia bertobat, jika tidak mau maka dieksekusi mati, ya. Kemudian berkata di dalam poin yang selanjutnya, qala Imam Abdullah haddatsani Ahmad bin Ibrahim, telah meriwayatkan kepadaku Ahmad ibn Ibrahim, ya, Ibrahim An-Nakhai, haddatsani Ahmad ibn Yunus ibn Abdurrahman ibn Mahdi, ya, haddatsani ammi Musa, sami'tu Abi Abdurrahman ibn Mahdi yaqul inna la nara an nastat an nas apa namanya? Nastatiba, ya, an-nastatiba al-Jahmiyah, ya. Tapi di sini disebutkan dhaif, ya. Ya, karena memang sebelumnya dimintakan bertobat berdasarkan asar yang sahih, ya. Kalau asar ini dhaif, ya. Allah musta'an walaihi tuklan, ya. Bahwasanya aku mendengar bahwasanya Abdurrahman ibn Mahdi beliau mengatakan, ya, kami ahlu sunnah kata beliau tidak memandang, ya, bahwasanya Jahmiyah itu dimintakan bertaubat, ya, dimintakan pertaubatan. Ini asar dhaif. Baik, berikutnya qala Imam Abdullah hadatsani Harun ibn Abdullah Al-Hammal, hadatsana Ibrahim ibn Ziyad, ya, sami'tu Abdurrahman ibn Mahdi yaqul law kana li minal amri syai'un laqumtu 'alal jisr, ya, fala yamurru bi ahadun minal jahmiyah illa sa'altuhu 'anil Qur'an fa in qala innahu makhluqun darabtu ra'sahu wa ramaitu bihi fil ma', ya. Kata, ya, Abdurrahman ibn Mahdi, ya, seandainya aku memiliki suatu perkara yang, ya, memiliki suatu perkara, maka tentu aku akan apa namanya? Membangun sebuah jembatan, sebuah jalan seperti itu,
Maka tidak boleh ada yang lewat, ya, seorang pun dari kalangan Jahmiyah, kecuali akan aku tanyakan kepada dia terkait permasalahan Al-Qur'an, ya, ditanya dulu seperti itu. Ini perumpamaan ya Abdurrahman ibn Mahdi rahimahullahu taala. Maka fa in qala, apabila Jahmiyah ini dia mengatakan ya terkait permasalahan Al-Qur'an, innahu makhluqun, Al-Qur'an itu adalah makhluk, baik itu bacaannya, qiraahnya, tilawahnya, kitabahnya, ya, dan sebagainya, maka dorobtu ra'sahu, akan aku sembelih ya kepalanya, akan aku tebas kepalanya. Wa ramaitu bihi fil ma, ya, kemudian aku lemparkan dirinya ke dalam air, ya, diceburkan ke dalam air. Masya Allah, Masya Allah. Ya, betapa kerasnya para ulama kita, para ulama salaf terkait ya Jahmiyah dan orang-orang yang menyimpang. Mereka adalah orang-orang yang menjaga agama kita, ya. Mereka adalah min ruwatil hadis as-sahih, ya, para perawi hadis sahih, ya, yang menjaga din ini, ya. Dikeluarkan juga oleh Abu Bakar Al-Khalal dalam kitab As-Sunnah, ya, dari jalur Al-Marruzi. Dan semakna, ya. Maka aku akan tebas lehernya dan aku akan lempar orang tersebut ke dalam air, ya. Ini keras sekali ya para ulama kita, ya. Jadi jangan, ya, ketika menyebutkan perkara salaf itu jangan diambil ya hanya sekedar zuhudnya, adabnya, akhlaknya. Ini akidahnya, lihat. Ya, sudah berapa pertemuan kita membacakan ya mauqifnya para ulama, Imam Ahmad ibn Hambal, Hamad ibn Zaid, ya, Sufyan As-Sauri dan sebagainya. Lihat mereka betapa kerasnya mereka kepada kekafiran dan para pengusungnya, ya, ahlus syirik wal kufur, ya. Ini ulama kita, kenal nggak? Ya, Abdurrahman ibn Mahdi. Ya, Masya Allah. Guru daripada Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Ya. Kemudian, qala Imam Abdullah, haddatsani Harun ibn Abdullah Al-Hammal. Ini sudah kita baca. Allahumma musta'an wa alaihi tuklan. La ilaha illallah. Qala Imam Abu Dawud, qala Imam Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala, haddatsani Al-Abbas ya Al-Anbari, haddatsana Abdullah ibn Muhammad ibn Humaid, yakni Abu Bakar, ya, Abu Bakar ibn Abi Al-Aswad, qal sami itu Abdurrahman ibn Mahdi yaqul li Yahya ibn Sa'id wa huwa ala, ya, sathihi, ya Abu Sa'id, kunyah daripada Abdurrahman ibn Mahdi. Wahai Abu Sa'id, lau anna rajulan jahmiyan mat, ya, seandainya ada seorang Jahmiyah dia itu mati, ya, wa ana warisuhu, sedangkan aku adalah ahli warisnya, seperti itu, entah itu bapaknya, ya, orang tuanya, saudaranya, sebagainya, ya, sedangkan dia itu adalah Jahmiyah, orang kafir, orang murtad, ya, dan dia mati dan aku adalah ahli warisnya, mastahalaltu an akhuda min mirasihi, tidak halal bagiku untuk mengambil warisan tersebut, ya. Ini, ya, tidak halal bagi seorang muslim ahli sunnah saling mewarisi. Sholat di belakang Jahmiyah, ya, sholat di belakang orang-orang kafir, walaupun mereka sholat, ya, tidak halal, ya, mengambil warisan dari mereka dan sebagainya, ya. Ini adalah konsekuensi syariah bagi orang murtad, putus hubungan, ya, halal darahnya, ya, kalau dibunuh dilempar ke tempat sampah, ya, tidak dikuburkan di kuburan kaum muslimin, najis, haram, bangkai, ya, menjijikkan, diisolasi dari kaum muslimin, diboikot, tidak halal sembelihannya, tidak sholat di belakangnya, ya. Ini adalah konsekuensi orang-orang murtad, orang-orang kafir di negeri Islam, bukan negeri kafir seperti sekarang ini, ya. Adapun negeri kafir seperti sekarang ini, kaum muslimin itu tertindas, ya. Ahlu sunnah muslim, ahlu sunnah, ya, tidaklah, melainkan mereka itu hanya satu atau dua, bahkan tidak ada, ya, tidak ada, semua orang kafir. Mereka sholat, mereka zakat, mereka berKTP kan Islam, mereka orang kafir, ya. Ahlu sunnah sedikit, ya, hanya satu atau dua, bahkan nggak ada di suatu wilayah, ya. Berkata Al-Imam Al-Auza'i, ya, ahlu sunnah itu sangat sedikit, ya. Kemudian berkata, banyak para ulama menyebutkan seperti itu. Gharib, asing, ya. Ini adalah konsekuensi daripada
orang murtad, ya. Orang yang tidak sholat misalnya, ya, tidak dipandang, tidak dilihat, tidak diajak bicara, diludahi, ya, diusir, ya, dibunuh, dieksekusi mati, ya, bangkainya dibuang di tempat sampah, tidak dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Ya. Hari ini bagaimana? Tidak bisa, ya, malah ahlu sunnah malah muslim yang dihabisi, ya. Allahumma musta'an wal hituklan, ya. Adapun Jahmiyah, kufar, murtadun, ya, mereka membangun masjid-masjid megah, ya, pondok-pondok dan sebagainya. Ahlus sunnah boro-boro, ya, boro-boro pondok, boro-boro masjid, ya. Allah musta'an wal hituklan, ya. Untuk hidup saja susah mereka. Taib. Qala Imam Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala haddatsani Muhammad ibn Ishaq As-Saghani haddatsani Abdullah ibn Hashim At-Tawus Abdurrahman qal sami'tu Abdurrahman ibn Mahdi yaqul al-jahmiyatu yustatabuna fa in tabu wa illa duribat a'naquhum. Subhanallah, dari tadi sembelih terus, ya. Ini Abdurrahman ibn Mahdi rahimahullah, ya, rahimakallah ya Abu Sa'id. Ini ulama kita ini, ya, ulama kita alim rabbani, ya, ulama yang selamat, ya. Ini ulama kita, ya. Bukan Syekh fulan, Syekh alan, apalagi Ustadz fulan, ya, Ustadz Jahmiyah, ya. Ini ulama kita Abdurrahman ibn Mahdi, ya. Al-Jahmiyah itu dimintakan bertobat dari mereka. Kalau nggak mau bertobat, ya, wa illa duribat a'naquhum, leher-leher mereka disembelih. Ya, ini Al-Jahmiyah, ya. Nah, inilah mauqif para ulama kita, ulama Rabbani sampai kepada Abdurrahman ibn Mahdi. Kemudian selanjutnya insyaallah taala di pertemuan yang akan datang kita cukupkan sampai di sini. Akan kita bacakan daripada mauqif Yazid ibn Harun rahimahullahu taala, ya. Wajib kenal, wajib hafal, ya, siapa mereka, ya, dan akan datang nanti Yazid ibn Harun, ya. Yazid ibn Harun, kemudian siapa lagi nanti? Panjang sekali ini, ya. Ya, terakhir insyaallah Yazid bin Harun, jama'atun minal ulama. Ya, kemudian setelah Yazid bin Harun, maka mayoritas dari kalangan ulama Ahlus Sunnah jama'atun minal ulama. Nah, ini pendapat mereka terhadap Jahmiyah. Taib. Ilahuna wallahu musta'an wal hitukla naktafi bihadzal qadar insyaallah taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa jazakumullahu khairan.